RSI di atas 90 dan harga di atas $5.000 dan crash hampir 10%, itu tetap susah untuk dijelasin dari 3 kaki meja ini. Karena mulai goyah. Nih kaki meja ini saling perang satu sama lain. Jadi kita bahas lebih detail di sana dulu. Nah sampai sini buat kalian yang punya emas, sabar, tonton videonya sampai habis. Jadi kalau dari penjelasan tadi harusnya kalian lumayan tahu kenapa bisa sampai di atas $5.000. Jawaban gedenya itu di kaki pertama, fear. Ketakutan seluruh dunia yang dirasain di 2026 itu beda sama krisis sebelumnya. Istilahnya namanya super cycle atau kenaikan emas secara ekstrim. Itu super jarang terjadi. Yang gue bilang tadi, RSI 90 ke atas itu di tahun 1980. Dan di tahun 1980 emang dunia tuh lagi kacau banget. Ada krisis sandera di Iran, Uni Soviet invasi Afghanistan, dan inflasinya Amerika itu tembus 14%. Jadi mau setinggi apapun suku bunganya, realnya itu kecil banget. Nah di titik itu orang tuh panik, orang nggak percaya lagi sama pemerintah. Make sense. Balik lagi ke 2008 nih kalau gitu. Dan konklusinya pas perbankan hancur, duit gua aman nggak ya? Pindahin deh. Di tahun 2020, COVID-19, takutannya tuh ekonominya mati nih, kita makan apa? Nah thing sama 2026, itu nggak sekedar ekonomi doang nih. Aksi-aksinya Trump, dengan segala ketakutannya beliau bahwa Amerika stop jadi adidaya dunia karena Cina, semua analis bilang kayak gini, kalau negara adidaya mulai ambil paksa negara-negara lain, tanda kutip penjajah, resiko perang dunia itu naik drastis banget. Di situasi perang total, biasa aset-aset uang kertas itu dibekukan. Saham bisa aja kena suspend. Penarikan uang di bank bisa di-limit. Dan kesannya satu-satunya aset yang nggak bisa di-freeze, dia itu yang kita bisa kantongin sendiri, yaitu emas. Simpelnya pas naik ke harga 5.000, itu bukan sekedar panik buying. Itu fenomena wealth migration. Orang-orang kaya super di dunia takut asetnya hilang karena ada sanksi-sanksi global. Yang nyambung, untuk perang sebesar ini, atau persiapan perang, Amerika kan butuh duit yang banyak banget. Makanya hutangnya tuh sampai puluhan triliun dolar. Dan biasa, kalau misalnya mereka butuh duit lagi nih untuk perang, mereka cetak duit yang hasilnya bisa bikin inflasi, real yields-nya turun. Ya konklusinya dunia nggak baik-baik aja. Ini jadi pendorong utama kenapa emas tuh naiknya gila-gilaan. Pertanyaannya, kenapa kemarin crash? Sempet turun hampir 10% dan itu gila banget. Salah satu jawabannya itu dari nama yang namanya Kevin Warsh. Jadi kalau sekilas lihat harga emas jatuh, nggak segampang kayak gini. Oh berarti dunia udah mulai baik-baik aja nih. Publik udah mulai percaya bahwa tensi geopolitik, resiko perang itu kayaknya nggak setinggi sebelumnya. Nggak segampang itu. Balik lagi kan tadi gue jelasin ada 3 kaki meja. Dan semua bertumpu gimana cara US memainkan ekonominya. Kaki kedua sama kaki ketiga itu